Misteri Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang telah muncul pada akhir zaman. Mereka memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi, dan mereka akan berperang melawan Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat. Kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, ajaran agama Islam, dan kitab Kejadian umat Kristen. Ya'juj dan Ma'juj juga muncul dalam banyak mitologi dan cerita rakyat di banyak negara, di antaranya adalah legenda rakyat Britania Raya dan Irlandia. Padanannya dalam Alkitab Kristen dan Ibrani adalah Gog dan Magog, bahasa Ibrani. Ya'juj dan Ma'juj berasal dari bahasa Arab. Ya'juj yang berakar kata, Uja'aj, yang berarti mengering kemudian mengeras, dan satu lagi dari kata, Al-Aj, yang artinya ketika musuh datang dengan cepat sekali, sedangkan Ma'juj berasal dari kata, Ma'aja, yang berarti goncang. Sedangkan menurut Abu Hatim, Ma'juj berasal dari Ma'aja, yaitu kekacauan. Menurut para ulama, jadi Ya'juj dan Ma'juj memiliki arti mengering dan mengeras secara natural dan ketika mereka datang dengan cepat serta tergesa-gesa, membuat keadaan goncang kemudian tidak ada orang yang sanggup menghadapi mereka, maka harus lari dari mereka. Sifat mereka dikatakan sangat keras, kasar, biadab, sombong, gigih, senang berperang, merampok, membunuh, merusak, memperkosa korbannya dan mereka tidak menyukai umat, bangsa, selain mereka sendiri. Kesombongan mereka digambarkan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad, ketika mereka telah berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan, kemudian mereka beranggapan bahwa mereka telah berhasil membunuh penduduk langit, para malaikat, karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Ibnu Katsir menerangkan bahwa mereka adalah dari keturunan Adam dari keturunan Nuh, dari anak keturunan Yafits yakni nenek moyang bangsa Turki dan Mongol yang diisolir oleh tembok benteng tinggi yang dibangun oleh Dzulkarnain. Maguh bin Yafet bin Nuh bin Lamik, Lamaka, bin Metushalih bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kianan bin Anusi bin Shits bin Adam. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya. Perbandingannya adalah 1:999 antara manusia umumnya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka disebutkan sebagai mayoritas penghuni neraka, dan kedua suku ini disebutkan telah ada dekat pada masa Nabi Musa berdakwah. Abdullah bin Amr berkata bahwa salah seorang dari mereka tidak akan mati kecuali ia telah memiliki keturunan sejumlah 1000 atau lebih. Walaupun mereka dari jenis manusia, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil, sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya seakan-akan wajahnya seperti perisai dan sifat-sifat lain. Dalam surah Al-Kahf bahwa Raja Dzulkarnain, dalam sebuah perjalanannya sampai di suatu tempat di antara dua gunung. Dia menemukan suatu kaum yang tidak dikenali bahasanya. Kaum itu mengadukan kepadanya bahwa ada bahaya mengancam mereka yaitu dari Ya'juj dan Ma'juj dan mereka meminta untuk membangun tembok yang dapat melindungi mereka dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Dzulkarnain memenuhi permintaan mereka. Menurut Al-Quran Ya'juj dan Ma'juj diisolasi di antara dua gunung oleh pasukan Dzulkarnain beserta kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya. Mereka meminta Dzulkarnain untuk membuat dinding pembatas, agar kedua suku tersebut tidak keluar dan membuat kekacauan kembali, namun pada akhirnya mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas itu. Ketika pada masanya, suku Ya'juj dan Ma'juj akan berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Dzulkarnain, mereka akan turun dari pegunungan dengan cepat dan tergesa-gesa, mereka sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Disebutkan pula bahwa, mereka, orang-orang yang cepat dalam berjalan guna membuat kerusakan. Ketika mereka berhasil mencapai Danau Tabriyah, Palestina,
Mereka akan meminum sampai habis air danau tersebut, karena banyaknya populasi mereka, sehingga orang terakhir yang berhasil mencapai danau itu akan berkata, "Sungguh dahulu di sini masih ada airnya."